Selamat pagi, saya Indah Simamora dengan NIM 1501204109 dari kelas AB 4402. Saya akan mempresentasikan analisis implementasi marketing mix pada Shopee. Selama presentasi, saya akan menjelaskan 3 bab. Bab pertama adalah mengenai profil produk. Shopee merupakan perusahaan teknologi multinasional Singapura yang berfokus pada bidang e-commerce. Berkantor pusat di Sea Group. Pada bulan Februari 2015, Shopee diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile centric pertama di sosial, di mana pengguna dapat menelusuri, berbelanja dan menjual, kemudian memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pada 3 September 2019, Shopee secara resmi membuka kantor pusat regional baru dengan 6 lantai di Singapura Scenes Park dengan luas 244.000 kaki persegi dan menampung 3.000 karyawan. Shopee memiliki tujuan untuk terus berkembang menjadi e-commerce pilihan utama di Indonesia. Pada bab kedua, saya akan menjelaskan analisis implementasi strategi marketing mix. Yang pertama adalah produk. Dalam produk, Shopee memiliki berbagai kategori, yaitu seperti pakaian pria, perlengkapan rumah, tas pria, hobi dan koleksi, makanan dan minuman, pakaian wanita, pakaian anak, fashion pria, fotografi, souvenir, perawatan, kecantikan, serba-serbi, komputer dan aksesoris, dan banyak lainnya. Tidak semua produk yang ada di Shopee dapat diperjualbelikan. Terdapat beberapa produk yang dianggap ilegal, termasuk narkoba, bahan-bahan kimia, dan juga bahan-bahan yang mengandung unsur negatif lainnya. Segala produk yang dibeli di Shopee tidak semuanya dalam keadaan baru, tetapi ada dalam keadaan bekas, di mana penjual menjual kembali produk yang telah dipakainya kembali. Untuk menjamin keamanan produk, Shopee memiliki fitur garansi, di mana setiap produk yang dibeli akan dijanjikan 100% uang kembali jika produk yang diterima tidak dalam keadaan baik. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan biaya atau sesuatu yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan nilai dari barang atau jasa yang dibelinya. Harga yang tertera pada Shopee merupakan harga yang sangat bersaing, di mana harga yang diletakkan sangat murah, sehingga banyak orang yang beramai-ramai membeli dengan jumlah yang banyak. Sehingga tidak asing bagi kita jika melihat suatu produk terjual dalam jumlah puluhan ribu. Biasanya produk yang dikirim dari luar negeri memiliki harga yang jauh lebih murah daripada harga yang tertera dalam produk lokal. Namun penjualan barang yang murah bukan berarti tidak memberi keuntungan bagi penjual atau seller. Oleh karena itu, setiap barang yang terjual keuntungannya akan dibagikan kepada Shopee. Dengan istilah keuntungan tersebut adalah biaya admin untuk penjual atau seller dengan minimal belanja 120.000. Penjual dengan kategori star memiliki biaya admin sebesar 1,6%. Penjual dengan kategori non-star memiliki biaya admin sebesar 0%. Shopee Mall memiliki biaya admin 3%. Program gratis ongkir ekstra dengan minimal belanja 30.000 memiliki biaya admin seller star sebesar 4%, non-star sebesar 2,5%. Melakukan pembayaran di Shopee, maka akan mendapat biaya penanganan jika menggunakan metode pembayaran kartu kredit sebesar 0%. Jika melakukan pembayaran melalui Indomaret atau Alfamart, biaya penanganan sebesar Rp2.500. Menggunakan Shopee Pay Later 1% dari harga yang dibeli. Dengan aku laku atau kredivo 1,5%, cash on delivery atau COD 2% untuk pembeli biasa dan 9% untuk dropshipper. Cicilan kartu kredit 3 bulan 2,5%, 6 bulan 3,5%,
12 bulan 6%, 18 bulan 8%, 24 bulan 10%. Transfer melalui bank, biaya penanganannya adalah sebesar Rp1.000, virtual account Rp1.000, dan dengan melakukan pembayaran di Shopee, maka akan mendapat biaya penanganan jika menggunakan metode pembayaran kartu kredit sebesar 0%. Jika melakukan pembayaran melalui Indomaret atau Alfamart, biaya penanganan sebesar Rp2.500. Menggunakan Shopee Pay Later 1% dari harga yang dibeli dengan aku laku atau kredivo 1,5%, cash on delivery atau COD 2% untuk pembeli biasa, dan 9% untuk dropshipper. Cicilan kartu kredit 3 bulan 2,5%, 6 bulan 3,5%, 12 bulan 6%, 18 bulan 8%, 24 bulan 10%. Transfer melalui bank, biaya penanganannya adalah sebesar Rp1.000, virtual account Rp1.000, dan dengan analisis implementasi mix yang ketiga adalah tempat atau place. Tempat merupakan Analisis implementasi yang ketiga adalah tempat atau place. Dalam pembuatan sebuah produk, biasanya seorang bisnis memiliki tempat atau lokasi usaha yang strategis agar dapat dijangkau oleh banyak orang. Shopee sendiri berpusat di Singapura, bukan berarti kita harus membeli produk dari Singapura. Shopee tersebar di seluruh Indonesia dikarenakan seluruh penggunanya dapat memperjualbelikan setiap produk atau barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita dapat menjangkau Shopee dimanapun kita berada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Shopee juga memberikan voucher gratis ongkir untuk setiap orang yang ingin membeli dengan minimal belanja tertentu. Oleh karena itu, kita tidak usah khawatir dengan biaya ongkir yang mahal meskipun kita berada jauh dari seller atau penjual. Analisis implementasi yang keempat adalah promosi. Promosi adalah usaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk. Tujuan dari promosi adalah untuk menarik perhatian, mendidik, mengingatkan, dan membujuk calon konsumen. Shopee tentunya memiliki berbagai jenis promosi yang sangat disenangi oleh penggunanya. Bukan hanya berbelanja ataupun menjual produk, Shopee juga memberikan games atau program-program menarik lainnya, serta menjadikan artis-artis terkenal dari Indonesia bahkan hingga luar negeri sebagai brand ambassador mereka, seperti Syahrini, Prilly Latuconsina, Amanda Manopo, Cristiano Ronaldo, Stray Kids, Blackpink, Treasure, dan banyak lagi. Promosi lainnya seperti gratis ongkir. Fitur pertama yang dimiliki Shopee ini bernama Shopee Gratis Ongkir, di mana Shopee akan memberikan beberapa voucher gratis ongkir untuk digunakan setiap pembelinya agar setiap barang yang mereka beli tidak usah membayar biaya ongkos kirim. Yang kedua adalah cash on delivery, di mana cash on delivery mempermudah pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli, di mana jika mereka tidak memiliki kartu ATM ataupun Shopee Pay, mereka dapat membayar langsung kepada kurir. Yang ketiga adalah cashback dan voucher. Cashback dan voucher yang diberikan Shopee dalam bentuk Shopee Pay ataupun Shopee Coin, di mana cashback tersebut dapat digunakan kembali jika kita membeli atau melakukan transaksi terhadap suatu produk. Yang keempat adalah Shopee Coin atau Shopee Pay. Jika kita melakukan pembayaran atau pembelian dengan menggunakan Shopee Pay atau Shopee Coin, maka secara otomatis kita akan mendapat reward atau potongan biaya produk. Yang kelima adalah Shopee Game. Selama kita bermain Shopee Game, maka kita akan mendapatkan beberapa koin, di mana koin tersebut dapat kita gunakan sebagai potongan harga untuk transaksi. Yang keenam adalah My Ads, di mana fitur ini sangat berguna bagi penjual. Penjual dapat memperoleh keuntungan
dengan melakukan iklan toko atau produk yang dijual. Dengan menggunakan fitur ini, maka otomatis produk penjual akan naik ke paling atas dan lebih dilihat oleh banyak orang. Yang ketujuh adalah program promo toko, di mana fitur ini akan membantu soal penambahan diskon yang dilakukan oleh seller. Dengan adanya promo toko, seller ataupun penjual dapat memberikan voucher potongan harga sendiri dari toko mereka. Yang kedelapan adalah promo Shopee. Pihak Shopee ikut menyediakan berbagai macam produk atau barang-barang yang dijual dengan harga murah. Biasanya Shopee mengatur jenis promo ini berdasarkan kategori produk, di mana kategori produk tersebut merupakan kategori produk yang memiliki daya saing yang besar. Yang kesembilan adalah voucher toko saya. Ketika mengaktifkan fitur ini, jumlah voucher akan tertera di halaman awal belanja konsumen dan halaman produk di toko online. Otomatis konsumen yang berkunjung bisa langsung melihat promo ataupun voucher toko yang diberikan, tetapi dengan maksimal belanja yang diberikan oleh seller. Yang ke-10 adalah produk pilihan toko, di mana fitur ini mengatur produk atau barang yang dijual oleh seller menjadi barang yang akan sering dilihat oleh konsumen, di mana seller juga dapat menampilkan produknya di halaman awal toko online ataupun highlight. Untuk promosi jangka panjang lainnya, Shopee juga melakukan promosi dengan memberikan iklan ataupun melalui promosi TikTok, di mana Shopee akan menyewa ataupun membayar orang-orang yang sedang naik daun untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Shopee melalui media sosial mereka. Dengan begitu, pengetahuan ataupun jangkauan promosi Shopee akan semakin banyak ataupun luas. Yang keempat adalah orang atau people. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga dapat memenuhi persepsi pembeli. Di dalam Shopee terdapat hierarki seperti Transaction Process System, Management Information System, Decision Support System, dan Executive Information. TPS ataupun Transaction Processing System merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar. Sistem ini bekerja pada level operasional, di mana input data dan transaksi terjadi pada TPS. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan TPS adalah consumer service. Sebagai resepsionis, penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Yang keempat adalah finance, yang melakukan pengolahan terhadap keuangan perusahaan. Yang kelima adalah quality control, yang bertugas memantau produk-produk yang dijual oleh seller. Yang kedua adalah MIS atau Management Information System, di mana MIS bertugas untuk mendukung organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Yang merupakan MIS adalah orang-orang yang melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, orang-orang yang melakukan optimasi sosial media, ataupun orang-orang yang bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang ketiga adalah Decision Support System, yang merupakan bagian dari Shopee yang berfungsi sebagai pendukung pembuatan keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecah masalahnya adalah mengambil elemen informasi, menyiapkan laporan dari berbagai file, memperkirakan akibat dari keputusan, dan mengusulkan keputusan.
Yang termasuk dalam DSS adalah Chief Marketing Officer ataupun pemimpin dari Marketing Officer yang membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Yang terakhir adalah Executive Information System atau EIS, di mana sistem tersebut menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan. Yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer yang bertugas mengolah dan menganalisis segala aktivitas fungsional, bisnis operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, serta membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Yang keenam adalah proses di mana proses merupakan segala aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses-proses yang terdapat di Shopee ialah yang pertama adalah proses pembayaran atau pembelian barang di Shopee. Yang pertama, kita memilih produk yang kita beli ataupun menambahkan ke dalam keranjang. Kemudian tentukan jumlah order yang akan kita pesan. Jika order beberapa produk sekaligus tapi berbeda motif ataupun jenisnya, ulangi langkah 1 dan 2 sampai produk terkumpul semuanya di keranjang. Baru yang ketiga, pastikan detail orderan yang kita pesan sesuai ukuran, warna, dan lainnya. Yang keempat, klik tombol checkout di paling bawah sebelah kanan Shopee. Kemudian lakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang kita inginkan. Langkah-langkah melakukan penjualan di Shopee. Yang pertama adalah klik saya pada menu halaman utama Shopee. Yang kedua adalah klik tombol jual atau tambah produk baru. Yang ketiga, pilih produk-produk yang akan kita jual. Kita dapat menambahkan maksimal 9 foto dan 1 video. Untuk rincian seperti kategori harga, stok, variasi berat, dan ongkos kirim, kita sesuaikan sesuai dengan harga, produk, dan lokasi tempat kita. Jika produk yang kita jual merupakan produk yang dapat diproduksi dalam jangka lama, saya sarankan kita mengaktifkan tombol pre-order. Yang kelima, jika produk telah siap untuk dijual atau semua data telah dilengkapi, maka kita harus melengkapi nomor telepon penjual sehingga pembeli dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada penjual dengan mudah. Yang ketujuh, memiliki atau melengkapi pengaturan toko secara detail, termasuk bagaimana cara calon pembeli membeli atau melihat toko. Yang kedelapan, lengkapi nomor rekening yang kita miliki agar dana yang telah cair dapat dikirim ke rekening kita. Yang ketujuh adalah bukti fisik. Atau physical evidence. Bukti fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Bukti fisik Shopee yang pertama adalah kemampuan Shopee mengirim barang dengan tepat waktu, di mana selama masa packing atau pengemasan, Shopee memberikan jangka waktu tertentu untuk penjual untuk mengirim atau mengemas barang. Jika barang telah dikirim oleh penjual, maka selanjutnya adalah tugas penyedia jasa pengiriman untuk mengantarkan produk ke alamat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Yang kedua adalah adanya jasa COD, di mana konsumen dapat membayar langsung barang yang dibeli kepada kurir. Metode cash on delivery ini hanya dapat digunakan dengan metode jasa pengiriman GNT. Yang ketiga adalah memiliki promosi dalam bentuk fisik, seperti melakukan promosi spanduk, billboard, poster, dan merchandise, mengeluarkan merchandise khusus dengan lambang Shopee. Yang keempat adalah dalam bentuk mobile aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan proses jual beli. Yang kelima adalah target pasar yang jelas, di mana target pasar Shopee merupakan seluruh orang-orang ataupun di seluruh kalangan masyarakat. Bab ketiga adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa Shopee merupakan sebuah situs belanja online yang sangat digemari oleh banyak orang karena dapat mempermudah banyak orang dalam segala hal, termasuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak orang yang menjadi tergila-gila untuk menggunakan Shopee sebagai
platform belanja mereka. Alasan mengapa Shopee sangat digemari karena jika berbelanja di Shopee kita bisa berbelanja tanpa khawatir masalah ongkos kirim, bahkan kita dapat mendapatkan potongan harga ataupun voucher lainnya, dan kita tidak harus pergi ke suatu tempat untuk membeli produk yang kita inginkan, tetapi kita dapat duduk diam dan produk yang kita inginkan dapat kita beli. Beberapa kelebihan Shopee yaitu kemudahan dalam menginput barang atau produk, adanya fitur barang diblokir sehingga mempermudah para pembeli untuk mengetahui produk tersebut baik atau tidak. Yang ketiga, jasa pengiriman yang sudah lengkap seperti JNI, JNT, Pos, Shopee Standard Express dan lainnya, tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual, memiliki peluang yang sangat besar, memiliki fitur yang mempermudah penjual dan pembeli. Kekurangannya mengikuti promo ongkos kirim gratis. Jika kita ingin mendapatkan promo potongan voucher, kita harus mengikuti syarat tertentu. Yang kedua adalah pencairan dana ke rekening dapat memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, terkadang Shopee sering mengalami crash. Yang keempat, kita tidak bisa menginput barang dalam bentuk video lebih dari satu video. Yang kedua adalah saran untuk aplikasi ini adalah situs belanja online Shopee diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan, terutama mengenai kurang cepat dalam menanggapi keluhan, karena mereka selalu memakan waktu yang cukup lama untuk merespon pembeli ataupun penjual. Shopee juga diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan, terutama mengenai penjual, karena saya merasa Shopee masih sering mengalami penipuan. Saya harap Shopee menindaklanjuti para penjual yang kurang jujur, sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan untuk Shopee agar para penjual di Shopee dapat mengubah ataupun memperbarui informasi yang diberikan untuk toko mereka. Yang lainnya adalah diharapkan para penjual ataupun seller di Shopee lebih jujur terhadap produk dan menginformasikan segala sesuatu mengenai produk, agar mereka dapat mempertahankan dan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Sekian presentase analisis implementasi produk pada Shopee. Saya Indah pamit undur diri, terima kasih.